sebelum ikan. Kalau melihat sih kondisi lingkungan laut kita di Kolaka ini sebenarnya cukup tragis ya. Secara umum saya bisa mengatakan begini, ada dua tekanan wilayah pesisir dan laut Kabupaten Kolaka ini yang berdampak terhadap meningkatnya kerusakan terumbu karang, ekosistem terumbu karang kita itu. Yang pertama, kalau dari pesisir tekanannya itu sangat besar dari sedimentasi gitu ya, dari limpasan sedimentasi akibat mungkin pertambangan gitu ya. Jadi cenderung memang di wilayah pesisir kita ini kerusakan karangnya cukup tinggi gitu. Nah, sementara di agak keluar, di luar sana itu lebih parah juga, karena kita lihat banyak masih maraknya pembantaian ekosistem karang itu dengan bom ikan ataupun penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, ya, penggunaan racun segala macam. Jadi saya sering bercanda gitu kepada teman-teman, memang sial betul ekosistem terumbu karang kita ini gitu. Di pesisir dihantam oleh sedimentasi, di luar sana dihantam dengan pengeboman gitu. Jadi seolah-olah tidak ada selamatnya gitu. Jadi waktu itu kita coba melakukan penelitian pengamatan terumbu karang untuk mewakili pesisir Kolaka ini, ya, karena kita kenal di sini tuh sebagai Teluk Mekongga, ya, Teluk Mekongga. Pada saat itu kita amati bagi ke beberapa stasiun pengamatan, ya, ada 14 stasiun pengamatan yang kita amati. Itu tadi yang kita dapatkan, tutupan karang hidup kita itu dari 52,4% sampai 4,3%. Ya. Nah, kalau kita lihat cermati kondisi tersebut, ya tergolong buruk ya. Tergolong buruk. Ya. Itu tadi ada beberapa sih stasiun yang mungkin yang masih lumayan bagus ya. Seperti di Latambaga 2, stasiun Latambaga 2 itu tutupan karangnya sekitar 52,4%. Itu yang tertinggi kita dapatkan. Terus disusul oleh Pulau Maniang sana ya sekitar 42,5%. Yang terburuk itu 4,3% itu ada di stasiun Padamarang 02 ya. Dan itu tadi kecenderungannya di Padamarang sana sebenarnya lebih parah, lebih buruk tutupan karangnya, ya. Dan kita amati langsung, ya, itu akibat dari pembantaian destruktif fishing itu. Gitu. Memang betul-betul hanya satu stasiun yang 52,4% gitu. Yang jadi kalau kita lihat secara keseluruhan sangat buruk, sudah rusak parah gitu ya.
tanahnya itu, berdiri lagi ke sana. Dia mencari lagi kayak karang-karangnya toh. Ya. Oh, dikaji di sini dekat-dekat Tumba Merah aja, Tumba Biru. Apa aja biasa. Sini aja orang macam-macam kayak ketambah di sini. Sekarang aja. Beberapa baru 1 tahun 2 tahun yang lalu saja kita sudah melihat bahwa terumbu karang di dalam pulau ini sudah banyak yang musnah. Artinya kita kalau mau pergi mancing harus mencari karang-karang yang sangat jauh keluar. Untuk di sekitaran sini sangat. Bagaimana melihat dan selalu memberi ketegasan bahwa di sini di Kolaka itu tanda kutip ya, sini adalah surganya illegal fishing. Bagus sekali untuk dibahas, karena kalau kita bandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain, terutama di Kabupaten Utara itu, waktu masih zamannya kalau saya tidak salah Pak Rusda ya, Pak Rusda itu waktu jadi bupati di Kolaka Utara itu memang tegas orangnya Pak. Kenapa saya bilang tegas? Karena setiap pelaku illegal fishing ini diberikan sanksi betul. Dan Pak Rusda pada waktu itu seingat saya membuat semacam tim khusus untuk bergerak di laut. Barang siapa yang teman-teman nelayan yang ditemukan yang membom ikan, itu tidak ada ampunan Pak. Jadi memang keras tapi artinya iya membangun, karakter membangun, keras tapi membangun namanya. Akhirnya masyarakat juga pada waktu itu banyak yang simpati terhadap beliau. Beda dengan kita di sini Pak. Artinya pemerintah dalam hal ini khususnya di Kabupaten Kolaka artinya sudah cukup mengantisipasi juga, tetapi hanya sekedar begitu saja mungkin anunya, karena masih banyak pelaku-pelaku yang berkeliaran. Jadi hasil yang dulunya melimpah sekarang nihil betul. Bayangkan Pak, kalau jasa saya punya bagang dapat banyak ini, misalnya ini hari. Oh, sebentar laporannya anggota yang sementara jaga itu sudah, ada lagi pembom ikan di sini. Ini. Jadi jadi mati kita memang ini. Ya memang sih persoalan kerusakan ini tidak bisa dikerjakan oleh satu instansi. Harus kolaborasi ya, bersama-sama. Ya, semua komponen lah, ya nelayan, ya pemerintah daerah, terus termasuk harusnya pihak swasta juga membantu kita ya, karena kita sadar kita ini Maritebari hanya memiliki ide ya, meluangkan waktu tenaga untuk bisa beraktivitas, tetapi kita tidak memiliki sumber pendanaan yang cukup, sehingga kalau dianggap efektif dan efisiennya seberapa besar kita belum bisa mengkalkulasi gitu ya. Dan saya sih melihatnya nelayan ini kecenderungannya juga bisa sebenarnya dieliminir gitu. Memang berat kalau untuk hilang perusakan itu, tapi minimal kita mengeliminir ya, termasuk kita melakukan pendekatan itu, pembinaan kepada nelayan-nelayan. Sebenarnya kita ingin memutus itu gitu, karena ya jujur saja pembomangan ikan ini kayak semacam budaya gitu, turunan dari orang tuanya. Jadi masih kecil itu sudah diajak, ya bahkan ada anak-anak di bawah umur itu kita lihat, saya juga kadang sedih, anak-anak seperti ini sudah jago membom ikan gitu. Itu sangat baik. Jadi pendekatan kita selama ini kita edukasi di mereka, ya bahkan saya ajak untuk menyelam, ya menggunakan tabung, ya karena biasanya pembom ikan itu kan juga menyelam, dia pakai kompresor yang sangat tinggi resikonya. Bahkan kita lihat
sendiri ada yang sampai lumpuh. Saya pernah kunjungi ke rumahnya karena menggunakan kompresor yang tidak sehat itu. Kenapa maksud saya kita ingin memutus itu tadi supaya generasi selanjutnya ini tidak tidak seintens dengan orang tua atau pendahulu mereka gitu. Ini campur-campur ikan laut. Lajang, cakalang, bolu, kendari kebanyakan. Kendari dan Buah pinang, sepute. kalau untuk dari Kolaka sendiri Dari sini sih pelelangan ada ji, tapi tidak terlalu banyak. Tidak jelas. Kadang banyak, kadang sedikit juga. Ya 50 kilo lah lumayan itu. Lajang sama cakalang. dan ikan itu rata-rata dari mana? Kalau cakalang naik di sini untuk bulan ini tuh banyak naik. Tapi kalau ntar musim bara enggak ada. Kalau musim barat ikan dari luar. Ikan dari Kendari. Kalau masih musim ini kalau cakalang, kalau lajang enggak ada. Dari Kendari semua. Bisa jadi kebutuhan ikan di Kolaka ini harus disuplai dari luar. Kalau hanya mengandalkan alat tangkap yang ada, yang normal gitu ya, karena kerusakan lingkungan itu ya, iya, itu sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan konsumsi ikan di Kolaka ini. Makanya di Kolaka relatif lebih tinggi harganya ikan-ikan laut itu gitu. Kami ini dari daratan mau menuju ke spot Ruby kurang lebih 2 jam di spot luar Lambasina kecil. Terus ini kapal Tuari Fishing dengan teman-teman kita ini semua di Tuari Fishing untuk menuju pemancingan ikan ruby, teman-teman. Ya, sekitar luar Lambasina kecil. Nelayan kecil kita gitu ya, nelayan kan ada tuh untuk bantuan subsidi BBM. Saya kan kebetulan juga punya kapal nih, pakai oleh nelayan gitu. Kita mintakan rekomendasi untuk bisa mendapatkan ya jatahnya itu paling 2 kali seminggu, enggak tiap hari gitu, 2-3 kali katanya, maksimal 3 kali gitu, enggak setiap hari. Jatahnya 10 liter ya. Kalau 10 liter mau nangkap dekat-dekat ya mau tangkap apa? Kenapa? Ya itu tadi karena kondisinya sekarang sumber daya itu mulai berkurang. Dan bukan cuma yang berwenang saja mungkin yang bisa bekerja. Kita ini selaku masyarakat, kalau memang artinya ada ada ini pemerintah kepada masyarakat nelayan membantu artinya memulihkan laut ini. Kita bisa bekerja sama. Masyarakat dalam hal ini siap bekerja, Pak. Kalaupun misalnya ditugaskan masyarakat seperti ini siap. Apalagi kalau seperti saya siap, Pak. Karena ini demi untuk kepentingan orang banyak. Sekarang sebenarnya kalau saya melihat peran pemerintah untuk masalah kekayaan hayati laut ya, dari perlokan untuk di sini sangat masih minim. Artinya dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain itu masih minim sekali. Karena perlu sekali edukasi pemerintah bahwa menangkap ikan begini caranya, tidak harus. Jika
Ada beberapa upaya yang pernah kita lakukan gitu ya. Kita mengkampanyekan ke masyarakat ya, bagaimana supaya bisa menghindari ya kegiatan-kegiatan yang penangkapan ikan dengan bom ikan itu tadi. Kampanye-kampanye itu kita kerjasama dengan BPSPL ya, kita kerjasama dengan Dinas Perikanan ya, kita juga kerjasama dengan BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tenggara ya. Kita melakukan transplantasi karang ya, kita melakukan pembuatan atraktor cumi-cumi ya. Bahkan terakhir juga kita berupaya untuk bisa menghadirkan suatu usaha budidaya lobster ya, dengan menggunakan alat khusus yang kita rancang bersama gitu. Jadi itu tadi destruktifnya, sampahnya juga seperti itu. Kalau kita menyelam juga banyak sekali sampah-sampah plastik, pembungkus itu, Indomie apa segala macam gitu. Nah, begitu juga kalau sedimentasi itu harusnya memang kita pendekatannya kolaboratif dan terpadu. Itu yang mesti kita lakukan gitu. Pemerintah harus duduk, pihak swasta yang menyalurkan CSR-nya juga jangan hanya sekedar mencari rekanan NGO yang maaf ya, konon katanya suka teriak-teriak terus dikasih ini jatah, tapi tidak tepat sasaran. Karena begini ya, ekosistem laut itu ada 3. Ini saling terkait, ekosistem mangrove, ekosistem lamun, padang lamun, dan ekosistem terumbu karang. Ini harusnya terpadu nih. Kalau kita mau pengelolaannya yang bagus, yang baik gitu. Kalau kita hanya memperbaiki mangrove-nya saja tanpa menyentuh ini juga tidak bisa tahan. Harus ada upaya ekstra. Yang saya amati belum ada yang berhasil sampai 20%, 30% hidup. Bagaimana terumbu karang ini supaya bisa tidak mendapat limpasan sedimen dari mangrove itu, dari atas itu ya ada mangrove sebagai sedimen penahan ya. Terus ada sedimen trap, lamun ini yang menapis gitu. Dia sebagai sedimen trap sehingga sedimen agak minim sampai ke terumbu karang. Begitu juga sebaliknya gitu. Ini kan terumbu karang kan menjadi pemecah ombak. Ini lamun ini peredam ombak. Ini kan penahan. Jadi nanti kalau ini tidak sehat, ini juga sudah habis, ya mangrove-nya tidak bisa tahan, dihantam terus. Nah ini juga harusnya kita pikirkan, buat apa kita ada lakukan perbaikan terumbu karang kalau aktivitas perusakannya tidak berkurang, baik dari sisi destruktif fishing maupun limpasan pengerusakan di daratan ini gitu. Karena percuma juga kalau saya.